Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد. Ikhwan fillah azakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka tafaqquh fid din, yaitu mempelajari agama kita lebih dalam lagi. Dan pelajaran yang paling utama dalam urusan agama ini adalah mempelajari masalah akidah. Kenapa? Yang pertama, karena masalah inilah Allah menciptakan seluruh makhluk. Kalau bukan dalam urusan akidah atau tauhid, maka Allah tidak akan menciptakan kita semua. Dan karena itu pula Allah mengutus para rasul. Dan inilah yang menjadi ruh kehidupan kita. Oleh karenanya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami dalam kitabnya Sulamul Usul fi Mabahith Ilmu Usul beliau katakan, awal wajibin 'ala al-'abidi ma'rifatur rahmani bitauhid. Kewajiban yang pertama kali yang harus dipelajari oleh para hamba adalah mengenal Allah dengan mentauhidkannya, memurnikan ibadah hanya kepada-Nya. Maka di hadapan antum itu ada sebuah kitab yang sangat bagus sekali di dalam membahas tauhidul uluhiyah, tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu namanya kitab tauhid. Siapa penulisnya? Syekh Muhammad At-Tamimi, atau juga dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang nama ini terkadang sebagian orang yang tidak memahami, tidak pernah baca bukunya juga, anti, tidak suka. Ini dai kepada agama Allah Rabbul Alamin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan beliau hidup pada abad ke-11 Hijriyah. Ya, abad ke-11 Hijriyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang imam, dai. Saya mau nanya ke antum, coba baca di sampulnya apa itu judulnya? Kitabu At-Tauhid. Apa yang antum ketahui tentang makna kitab? Apa yang antum ketahui tentang apa arti kitab? Karena setiap kata ada definisi. Dari definisi itu kita mengetahui apa tujuan daripada nama atau sebuah judul.
Al-Quran dinamakan bukan kitab, Alkitab. Itu sebut apa? Kitab Tauhid. Apa arti kitab? Bacaan kurang. Kumpulan sudah benar. Alkitab diambil dari kata kataba yaktubu, kitaban atau kitabatan. Kataba artinya menulis. Kenapa menulis dalam bahasa Arab disebut dengan kataba? Karena ketika orang menulis, apa yang dia kumpulkan? Kalimat. Makanya kitab itu artinya midarul maddati 'alal jam'i. Sifat sebuah kitab adalah mengumpulkan. Sekarang kitab yang di hadapan antum apa judul ekor judulnya? Kitab. Berarti membahas tentang kumpulan pembahasan mengenai tauhid. Tahu arti kitab? Iya. Ini disebut dengan belajar. Ya. Belajar itu gitu. Tahu makna, tahu arti, tahu ilmunya. Kalau tidak ada isinya itu bukan kitab, namanya daftar. Daftar tidak ada isinya. Apa isinya? Mau dikatakan apa? Tidak punya isi, bukan kitab berarti. Kenapa Al-Quran dikatakan Alkitab? Tidak disebut kitab ini, kitab itu. Seperti ini kan kitab Tauhid nih. Pembahasan khusus mengenai, dikumpulkan di dalamnya pembahasan mengenai Tauhid. Al-Quran disebut Alkitab. Dalikal kitab. Alnya alif lamnya untuk menunjukkan keumuman pembahasan. Semua yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik secara global maupun secara terperinci, dalam Al-Quran dibahas. Baik urusan kita dengan Allah maupun urusan dengan manusia atau urusan dengan diri sendiri, dibahas dalam Al-Quran. Maka disebut dengan Dalikal kitab. Sudah mengerti arti kitab? Baru kitab yang kita bahas. Apa itu tauhid? Tauhid kemurnian ibadah kepada Allah. Ahsant. Kalau kita merujuk pada kitab ini, kita akan mendefinisikan tauhid yang kita bahas, ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Artinya memurnikan peribadatan kita untuk Allah. Kalau kita merujuk pada kitab ini, karena tujuan daripada pembahasan di kitab ini adalah tauhidul ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kalau tauhid diartikan secara umum, ya, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah, tauhid kalau dimaknakan secara bahasa, artinya adalah diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya kita menjadikan sesuatu itu hanya satu adanya, tidak ada yang kedua. Maka kalau dibawa kepada makna bahasa ini, orang yang cuma punya istri satu, artinya dia mentauhidkan istrinya, tidak menduakan. Itu tauhid secara bahasa, semakna bahasa. Sekarang antum istrimu, antum berapa? Satu. Berarti antum bertauhid dalam urusan istri. Tapi ini kembali kepada makna bahasa, bukan makna istilah, ya. Jadi tauhid itu kalau diartikan secara bahasa Arab adalah diambil dari kata wahada yuwahidu, yaitu seseorang, innal abda ja'ala syai' wahidan. Tidak ada yang kedua, cuma satu adanya. Nah, diambil dari makna bahasa ini, kalau kita artikan tauhid secara istilah, yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi, yaitu mengesahkan Allah dengan sesuatu atau dengan apa-apa yang menjadi kekhususan untuk Allah. Itu arti istilahnya. Jadi arti bahasa ya, jangan salah artikan. Jadi
Yang saya contohkan tentang istri itu arti bahasa. Sekarang arti istilah. Tauhid secara istilah adalah mengesahkan Allah dengan apa-apa yang menjadi kekhususan buat Allah. Apa saja itu? Perbuatan, menciptakan, memberi rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan. Ada yang mampu melakukan? Tidak ada yang mampu melakukan. Hanya Allah. Maka kita esahkan Allah dalam perbuatannya itu. Yang kedua, nama-nama dan sifatnya. Tidak ada yang seindah sifat Allah Rabbul Alamin. Ya, tidak ada. Yang ketiga, dalam urusan ibadah, tidak boleh kita serahkan kepada manusia atau kepada makhluk, benda mati maupun benda hidup, satu ibadah pun. Ya, ini yang disebut dengan apa? At-Tauhid. Karena inilah Allah ciptakan seluruh alam dan Allah ciptakan kita semua. Kita mulai membahas ayat yang ada dalam kitab. Berkata penulis, kalau salah di halaman 1 ya? Iya. Di halaman pertama kan? Berkata penulis tentang bab yang pertama ini adalah hakikat tauhid. Ya. At-tauhid tadi sudah kita jelaskan apa maknanya. Saya tidak memperpanjang lebar tentang definisinya. Kita langsung pada ayat. Ayat pertama disebutkan oleh penulis di situ qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat ini kita bahas dulu. Sebelum kita membahas makna ayat itu, kita kenali dulu kenapa jin dikatakan jin. Di situ sebutkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Sekarang di situ sebut jin. Kenapa jin itu disebut jin dalam bahasa Arab? Ayo. Ini ilmu loh. Kenapa? Karena sifatnya yang tidak terlihat. Hati antum, ini jantung, selain disebut qalbu disebut janan. Janan diambil dari huruf jim dan nun. Setiap kata ya yang disusun dari jim dan nun, jim, nun, maka yang dinamai dengan kata tersebut dia tersembunyi pada umumnya. Maka jin itu bisa dilihat nggak? Tidak bisa, kecuali sesekali. Kecuali orang yang para tidak normal, bukan paranormal ya, para tidak normal. Ya, yang bisa lihat jin adalah para tidak normal. Kalau orang normal tidak bisa, karena dunianya sudah lain, sudah beda kelas dong. Kelas manusia kelasnya tinggi. Itu namakan jin. Kemudian manusia disebut apa di situ? Ins. Kenapa ins? Manusia dinamakan ins oleh Allah karena mereka bisa bersatu dan hidup sosial. Orang kalau sudah bertengkar, saling menzalimi, apa kita katakan? Tidak berkepri manusiaan, keluar dari sifat manusia. Karena sifat manusia biasa bisa bersatu, bertemu. Ya. Makanya awal manusia dulu 10 abad tidak ada yang berbeda keyakinan. Tidak ada yang berbeda keyakinan. Satu keyakinan. Kenapa? Karena Allah namakan mereka sebagai ins. Apa ins? Karena bisa bersatu dan hidupnya bersosial. Itu bersosial. Sekarang itu bisa ketemu kan? Bisa. Iya. Bisa hidup komunitas manusia itu. Bisa bertemu. Dulu di zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, manusia cuma satu agamanya. Tidak ada perbedaan i'tiqad dan keyakinan. 10 abad lamanya. 10 abad bukan 100 tahun, 1 abad. Dihitung umur generasi. Satu generasi bisa 1000 tahun. Ada yang 2000 tahun. Umur Nabi Nuh aja 1000 tahun lebih.
Ya kan? Iya, bukan 1000 tahun umur Nabi Nuh. 950 tahun waktu dia berdakwah kepada kaumnya, sisanya masih ada lagi dia hidup setelah selamat dari banjir itu. Allah mengomentari kondisi manusia sebelum datang Nabi Nuh dalam satu keyakinan. Mereka bersatu, i'tilaf. Mereka itu bersatu padu karena punya sifat tadi ins. Karena nas ummatan wahidah. Kata Allah dalam suratul Baqarah, dulu manusia itu cuma satu ajarannya, yaitu Islam. Islam dalam artian secara umum, yaitu menyembah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Sekarang kita bahas ayat. Allah mengatakan di situ, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Kata penafian. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kalau ayat ini dihentikan sampai di sini, maka tidak ada jin dan manusia. Tidak ada. Kita tidak akan ada. Lalu kenapa kita bisa ada? Jawabannya, illa liya'budun. Karena ada ibadah. Ada perintah ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka dari ayat ini kita pahami, orang yang tidak beribadah kepada Allah seakan-akan dia bukan manusia. Dia bukan makhluk hidup. Dia seperti makhluk yang tidak ada. Kenapa? Karena dia diciptakan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak ada kan manusia. Illa liya'budun. Kecuali untuk menyembahku. Orang yang tidak menyembah Allah, dia mati sebenarnya. Tidak ada. Karena Allah pakai kata penafian awal ayat ini. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan, fa inna hayatal insan bi hayati qalbi, la hayata li qalbihi illa bi ma'rifati fatirihi wa muhabbati wa ibadati wahdah wal inabati ilaihi wa tuma'ninati bi dzikri wal unsi bi qurbihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hidupnya manusia letaknya di mana? Di sini, dalam hati. Hatinya tak akan pernah hidup sehingga dia mengenal yang menciptakannya dan mencintainya dan beribadah hanya kepadanya. Ya kan? Berarti orang yang tidak beribadah kepada Allah hidup apa mati? Hakikatnya mati, walaupun jasadnya berjalan. Seperti dikatakan oleh seorang penyair, wa fil jani qabla al-mauti mautu li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-quburi kubur. Pada kebodohan tidak mengerti tentang tauhid, tidak mengerti tentang kebesaran Allah, di dalamnya sudah terdapat kematian. Apa yang mati? Hati. Jasad mereka telah menjadi kuburan sebelum dikuburkan. Kuburan buat siapa? Buat bangkai yang ada di dalam dadanya, yaitu hatinya. Dikatakan oleh Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya tentang ayat yang mulia ini, wa aslul ibadah at-tadallulu wal khudu' wa summiyat wadha'ifu syar'i 'ala al-mukallafin ibadatin li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina mutadallilin. Pondasi sebuah ibadah sesuai dengan maknanya adalah merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah. Itu asal ibadah, asal makna ibadah. Tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah. Apa yang ditundukkan? Jasad dan hati kita. Ya. Merasa kecil di hadapan Allah. Maka tugas-tugas syariat yang Allah bebankan kepada kita dinamakan apa?
Ibadah. Salat ibadah enggak? Puasa, zakat, berjihad, haji, berzikir, baca Quran, semua ini disebut ibadah. Kenapa? Karena pelakunya selalu melaziminya dan melakukannya dalam keadaan tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah. Kalau orang yang tidak beribadah dinamakan seakan-akan dia tidak hidup, maka orang yang beribadah tidak menghinakan diri di hadapan Allah belum disebut sebagai abid. Kenapa? Karena makna ibadah adalah at-tadallul wal khudu', merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah. Bukan malah menyombongkan diri, bukan itu ibadah. Ya. Itu makna al-ibadah menurut al-Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Kemudian beliau mengatakan wa makna al-ayah, makna ayat ini, ayat yang disebutkan oleh kita tadi, anna Allah Ta'ala akhbara annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi fahadha huwa al-hikmatu fi khalqihim. Kata Imam Tabari rahimahullah ta'ala, makna ayat ini yaitu Allah mengabarkan kepada kita semuanya, kepada yang hadir, kepada dunia, kepada seluruh alam, bahwasanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Inilah hakikat hikmah kenapa manusia diciptakan, demikian juga jin. Hikmahnya itu, ya, hikmahnya itu. Disebutkan oleh cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya cucu yang bernama Abdurrahman bin Hasan bin Abdul Muhammad bin Abdul Wahab. Dia punya cucu namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin Hasan ini rahimahullah ta'ala penulis kitab Fathul Majid. Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab ini, itu cucunya penulis, mengatakan dalam kitab Fathul Majid, fahadhiyal hikmatu syar'iyyatu diniyah. Inilah hikmah yang bersifat syar'i, keagamaan dalam penciptaan jin dan manusia. Kalau saya bertanya kepada antum, kenapa? Apa hikmahnya Allah ciptakan jin dan manusia? Jawabannya, agar beribadah hanya kepada Allah. Itu jawabannya. Apa yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah? Tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak sombong. Itu namanya ibadah. Namanya ibadah. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah menyebutkan tentang cakupan ibadah. Beliau mengatakan al-ibadatu ta'atullah fima amara, yaitu mentaati Allah pada apa yang diperintahkannya. Ini dalam satu ungkapan. Dalam ungkapan yang lain Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Dari sini kita bisa menilai sebuah ibadah dinamakan ibadah kalau ada perintahnya dari Allah. Seindah apapun kita gaya ibadahnya, kalau tidak ada perintahnya dan tidak disukai oleh Allah, maka itu bukan ibadah. Faham? Paham nggak arti dari perkataan Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah.
Kalau tidak disukai, tidak diridhai oleh Allah, bukan ibadah namanya. Apakah ucapannya indah, perbuatannya bagus, kalau tidak diridhai dan dicintai oleh Allah, maka itu bukan ibadah yang menjadi tujuan penciptaan jin dan manusia. Cuma yang jadi pertanyaan kita, Ustaz, gimana kita bisa tahu ucapan kita dan perbuatan kita diridhai oleh Allah? Yang kita laksanakan itu, jawabannya adalah lihat diperintahkan oleh Allah atau tidak. Itu jawabannya. Ada nggak perintah dari Allah dan Rasulnya? Kalau ada, itulah ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau tidak ada, jangan dilakukan. Karena itu bukan sebuah ibadah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengomentari perbuatan orang Nasrani yang membuat ibadah yang indah, ya, yaitu tidak mau menikah. Karena kalau menikah sibuk ngurus istri, kan begitu kan? Sibuk ngurus anak, sibuk ngurus istri, belum ngomel-ngomel lagi. Ya kan? Istri kan begitu. Dalam pikiran sebagian orang Nasrani dulu, kalau menikah sibuk, maka mereka membuat tata cara ibadah kerohiban, yaitu para rohib, para pendeta dilazimkan untuk tidak menikah. Dia haruskan tidak menikah. Allah komentari sikap mereka itu dalam suratul Hadid. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Perbuatan mereka tidak diridhai oleh Allah karena Allah komentari. Apa komentar Allah? Mereka membuat cara mendekatkan diri kepada Allah itu menjadi rahib yang tidak menikah. Jadi rahib, pendeta yang tidak menikah. Yang tidak pernah kami syariatkan seperti itu. Allah celah. Kami tidak pernah syariatkan. Tapi mereka melakukan untuk mengharap ridha Allah. Karena harapan mereka secara hati bagus kan? Lahiriah juga bagus. Tapi Allah komentari, maka benar, kami tidak pernah syariatkan. Gitu kata Allah. Berarti tidak diridhoi. Gitu. Jadi cara mengetahui ibadah itu dicintai, diridhoi oleh Allah, cari tahu ada perintah nggak nih, gitu. Ada perintah nggak dari Allah dan Rasulnya? Baru dinamakan sebuah ibadah. Ini mengenai makna ibadah yang ada dalam ayat tersebut. Kemudian di ayat berikutnya, lihat di baliknya, masih ada waktu, kita masih banyak. Tadi dikatakan Allah menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepada Allah. Berarti tujuan penciptaan apa? Beribadah kepada Allah. Ada yang saya lupakan. Tidak hanya itu, untuk mencapai sifat ubudiyah ini tidak segampang itu, ikhwan fillah. Sebelum kita bahas ayat berikutnya, untuk mencapai sifat ubudiyah, sifat menyembah Allah dengan baik, itu tidak segampang itu. Untuk menjadi abid, tidak segampang. Ada jalan yang harus kita tempuh. Apa itu? Mengenal Allah Rabbul Alamin terlebih dahulu. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini dinukil oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala dalam kitabnya Fiqh Asmaul Husna, tentang tujuan penciptaan alam semesta dan penciptaan jin dan manusia. Tadi sudah disebutkan satu, agar beribadah kepada Allah. Sebutkan dalam kitab Syekh Abdul Razzaq, kitab Fiqh Asmaul Husna, dan ini dinukil dari ucapan Ibnu Qayyim. I'lam anna tauhid alladhi khalaqa Allahu al-khalqa li ajlihi naw'an. النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، وهو يشمل الإيمان بأسماء الله وصفاته وربوبيته. والثاني توحيد الطلب والإرادة، وهو توحيد الإبادة. Ketahuilah bahwa sungguhnya tauhid yang menjadi sebab Allah menciptakan seluruh alam ini ada dua macam. Yang pertama yaitu tauhidul ma'rifah dan penetapan. Tauhid ini meliputi kita beriman kepada nama-nama dan sifat Allah dan perbuatannya.
Ini menunjukkan kita harus mulai dari sana dulu, baru bisa menjadi abid, hamba yang betul-betul menyembah Allah Rabbul Alamin. Baru yang kedua tadi kita sebutkan, agar kita menyembah hanya kepada Allah. Itu namanya tauhidul iradah, tauhid keinginan, ingin bertemu dengan Allah. Lihat poin yang pertama, mengenal Allah Rabbul Alamin. Kita tidak akan dikatakan orang yang benar beribadahnya kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada di antara kita kalau sholat seakan-akan mendaki langit, betul nggak? Berat sholat itu, betul? Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat adalah bagian dari ibadah. Sungguh sholat itu berat. Padahal dagang antum dengan sholat lamaan mana? Dagang. Kalau ada pembeli berdiri 5 jam nawarin barang, Mas, ini harganya berapa? 70.000, 60.000 aja ya, ambil. Mau lagi Bu? Masih ada berapa jam berdiri? 5 jam, nambah 6 jam Bu ya. Capek nggak? Nggak capek antum. Kenapa? Keuntungan besar. Karena antum kenal pembeli dan kenal keuntungan, ya kan? Nggak capek. Kenapa sholat bisa berat? Kita tidak kenal yang kita sembah dan tidak tahu balasan yang akan diberikan oleh yang kita sembah. Maka Allah katakan wa innaha lakabirah, sungguh sholat itu berat. Berat, tidak gampang. Padahal antum sholat asar tadi berapa menit? 5 menit. Kalau eksklusif sedikit, ya 4 menit lah. Ya. Kalau kelas ekonomi 10 menit. Berat itu. Kalau digabungkan semua 5 waktu kita sholat, paling lama 1 jam. Ya kan? Tapi berat. Betul nggak? Siapa yang tidak berat sholatnya? Allah katakan illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Pertanyaan, siapa yang khusyuk? Itu orang yang mengenal Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu orang-orang yang yakin bahwa mereka bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Berarti untuk mencapai sifat ubudiyah, beribadah hanya kepada Allah, harus melalui jalan mengenal Allah dulu dan tahu apa balasan yang Allah berikan kepada kita. Coba antum cek suratul Fatihah. Ayat keberapa Allah bicara tentang ibadah? Ayat keberapa? Bukankah ayat kelima? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kalau ini perkara penting, perkara yang dinamakan jantung suratul Fatihah, kok ditaruh di awal? Kenapa? Karena kita tidak akan sampai di situ kecuali dengan mengenal Allah terlebih dahulu. Coba antum cek suratul Fatihah itu. Allah sebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Ya, semua ayat ini berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah dan perbuatannya. Dan juga balasan yang Allah berikan, Maliki Yawmiddin. Kalau kita sudah mengenal ayat-ayat ini, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benarlah pengakuan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ada jalan untuk mencapai sifat ubudiyah. Ayo lanjut. Untuk mencapai sifat ubudiyah, apa yang harus dilakukan oleh kita? Mengenal Allah Rabbul Alamin. Iya kan? Antum tidak akan enak bekerja dengan bos antum kalau antum tidak kenal sifat baiknya, iya kan? Gitu. Bosnya ternyata dermawan, ya. Kalau gaji tidak pernah telat, bahkan dimajuin waktunya. Ya, ditanya lagi, istrimu hamil nggak? Hamil berapa bulan? Sudah 8 bulan, sudah 9 bulan. Melahirkan besok tanggal 15. Sudah gajinya ambil tanggal 14 ya. Ya kan, baik kan? Nggak diminta, belum waktunya juga dikasih sama dia. Betah nggak antum berdiri sama dia? Betah, ngobrolnya lama.
Ngobrolnya apa? Nikmat ngobrol sama dia. Ngobrol apa saja dari A sampai Z. Yang tidak diobrolkan bisa diobrolkan sama dia. Saking asyiknya kan? Kenapa? Karena dia baik sama kita. Lalu kenapa kita berdiri di hadapan Allah kok tidak seindah itu? Ya kan? Allah, kita tidak minta apa-apa, Allah kasih kepada kita. Jujur antum, ada nggak tadi subuh atau tadi malam waktu tahajud minta kepada Allah, ya Allah berikan aku oksigen? Ada? Tidak ada. Apa Allah berikan oksigen antum sampai sekarang? Diberikan. Kebutuhan kita yang pertama kali oksigen apa makan? Oksigen. Kalau orang tanpa makan bisa hidup, buktinya itu puasa. Ya kan? Coba nggak dikasih oksigen 1 menit. Hah? Iya. Selesai mati. Mati. Antum pernah minta nggak kepada Allah? Ya Allah berikan aku oksigen. Ya kan? Coba pikirkan itu. Berdiri di hadapan Allah cuma 5 menit, 15 menit, tidak betah. Apalagi kalau imamnya sudah baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini panjang. Kalau saya menghitung 2 halaman tambah setengah sedikit. Sudah dipikir sama dia. Jadi yang dipikirkan itu 2 halaman tambah sedikit. Kapan selesai ini? Kapan? Padahal dia berdiri di hadapan yang maha baik, yang maha dermawan, yang memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah tidak ada lagi kesempurnaan sifat di atas sifat yang dipuji dengan alhamdulillah. Hanya Allah yang boleh menerima alhamdulillah, yang lain tidak boleh. Kenapa? Karena sifatnya sudah di atas puncak kesempurnaan, sangat sempurna. Bukan hanya itu, pemberiannya itu sangat sempurna. Maka disebut alhamdulillah karena 2 sifat yang hakiki. Apa itu? Dia maha sempurna sifatnya dan pemberiannya juga sempurna. Iya kan? Coba Allah ciptakan kita. Ini pemberian siapa nih? Surah ini, bentuk rupa ini Allah Rabbul Alamin. Sejelek-jelek manusia tetap lebih ganteng dari singa. Betul nggak? Iya. Iya. Tetap lebih ganteng dari binatang. Tetap lebih sempurna. Allah berikan kepada kita. Sungguh indah penciptaan Allah ini. Ya, itulah kenapa Allah sebut dirinya alhamdulillah. Ketika kita kenal dia maha sempurna, ya tidak pantaslah kita meremehkan haknya. Tidak pantaslah kita lupakan dia. Tidak pantaslah kita tidak betah berdiri di hadapannya. Tidak pantas. Kalau Raja Salman duduk sama kita di sini ngomong, antum tidak paham, gitu bahasa Arab amiyahnya, tidak paham. Kita betal, ngangguk kepala. Kenapa? Karena sebentar lagi dibagi masing-masing 100 real. Ya kan? Iya, betah duduk, betah sampai maghrib nanti nyambung lagi, betah. Ya, betah. Kenapa? Karena tahu dia dermawan, kaya. Ya kan? Kenapa sama Allah begitu? Kita tidak begitu? Karena tadi kita tidak mengerti tentang keagungan Allah Rabbul Alamin. Maka orang kafir selalu ditanya oleh Allah, mereka beribadah nggak kepada Allah? Beribadah. Tapi Allah tanya kepada mereka, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Kenapa? Jawabannya, karena mereka tak mengenal Allah. Karena tidak sedikit di antara kita, kepala kita sujud, ruh kita berjalan kemana-mana. Jalan-jalan di mall lagi ruhnya. Ya kan? Ada pikirannya melayang-layang kemana-mana. Kenapa? Karena dia tidak mengenal siapa nih di hadapanku ini yang kusujudi di hadapannya. Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang menamakan dirinya Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Lihat ayat ini. Sebelum Allah perintahkan ibadah, dia perkenalkan dulu kepada dirinya kepada Musa. Wahai Musa, aku ni Allah loh. Apa arti Allah yang diibadahi? Aku
Aku ni Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Sembahlah aku, dirikan solat untuk mengingatku. Kalau kita dirikan solat untuk mengingat, barang-barang sudah berapa yang laku, belum yang tak laku, terus. Ya, jangan biasakan seperti itu. Ingat kepada Allah. Tapi itu memang ujian kita, ya kan? Ujian kita. Mau tahu bagaimana caranya supaya lebih banyak mengingat Allah dalam solat? Waktu antum berdagang, lebih banyak mengingat Allah daripada harga barang. Faham? Berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kalau tidak ada pelanggan datang, buka Quran, jangan buka Facebook. Itu di mana? Nah perlu ditanya, dia baca di mana tempatku di surga. Baca di Quran. Tenang kita waktu sholat. Insya Allah tenang. Tenang sholat. Walaupun ada pikiran-pikiran dunia, bisa ditepis. Dan kita akan membawa ruh kita untuk sujud bersama kita, untuk rukuk bersama kita. Ya. Kita akan bawa hati kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Begitu. Itulah cara untuk mencapai kepada ubudiyah, tauhidul ibadah Rabbul Alamin. Ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Gitu. Makanya Allah perkenalkan diri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Kenapa Allah memperkenalkan diri Alhamdulillahirabbil alamin? Agar kita cinta kepadanya. Ya kan? Kalau ada bos antum kasih ini, kasih itu, kasih baju, layak tak dibenci? Enggak layak. Layak tak dicintai? Wajib dicintai. Ya kan? Karena dia baik kepada kita. Lalu kepada Allah, kenapa enggak? Ya kan? Kita akan puji-puji bos, ente itu baik bos. Makanya orang yang memuji harus mencintai. Maka dalam ayat Alhamdulillah ada namanya ibadah qalbiyah yang tersembunyi. Apa itu? Cinta kepada Allah setelah memuji Allah Subhanahu. Ar-Rahmanir Rahim. Nama tidak? Nama. Apa artinya? Maha pengasih lagi maha pemurah, penyayang. Dia dalam terjemahannya ya. Kenapa disebut maha pengasih Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim maha penyayang? Karena maha pengasih itu berkaitan kepada seluruh makhluk. Allah berikan rezeki, Allah berikan kehidupan. Kalau sayang hanya kepada orang mukmin, maka Rahim itu sifat sayang kepada orang mukmin. Iya. Sifat kepada orang mukmin. Ya. Dia perkenalkan dua nama yang mengandung rahmat. Supaya apa? Supaya kita tanamkan harapan hanya kepada Allah. Sudah dua yang ada dalam hati kita. Cinta, berharap. Yang ketiga, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Penguasa pada hari kiamat. Penguasa pada hari kiamat dialah Allah Rabbul Alamin. Dia yang menguasai. Tidak ada orang yang menguasai nanti di hari kiamat. Allah panggil para raja-raja nanti di hari kiamat. Ainal muluk, ainal jabarut. Mana para raja? Mana orang-orang sombong? Mana mereka? Limanil mulkul yaum? Siapa yang punya kerajaan hari ini? Siapa yang berkuasa hari ini? Kata Allah. Semua tidak ada yang mengakui kekuasaan. Bahkan dikatakan Lillahil wahidil qahhar. Bagi Allah yang memiliki sifat keesaan dan kekuasaan. Malik Yaumiddin mengajarkan kita untuk takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia akan menghitung amal perbuatan kita. Dia menghitung perbuatan kita. Kalau tiga ini ada pada diri kita, cinta, takut, berharap, maka akan tumbuh yang namanya iyyaka na'budu. Kalau tiga ini tidak ada, maka jangan berharap beribadah dengan ibadah yang tenang. Cinta, takut, dan berharap kepada Allah dinamakan ruh ibadah. Apa namanya? Ruh ibadah. Tidak ada salah satunya bisa cacat ibadah kita. Maka kita harus betul-betul cinta kepada Allah.
Karena banyak orang bertanya, Ustaz, gimana bisa kita ikhlas dalam beribadah? Gimana kita bisa tenang dalam beribadah? Jawabannya ada pada 3 perkara tadi. Kalau ini tidak ada, maka tidak ada nikmat ibadah. Cintai Allah, berharap hanya kepada Allah, dan takutlah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka insya Allah kita temukan yang namanya Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Karena banyak orang membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi hatinya ada pada calon mertua dia di belakang. Biar calon mertuanya itu tergelepak-gelepok gitu ya. Gitu. Nah, mana ikhlasnya, mana ubudiyahnya? Karena dia tidak menanamkan cinta dan harap kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Orang kalau sudah ada cinta, takut dan berharap kepada Allah, maka dia sujud tidak peduli dia. Orang dipuji, tidak dipuji, tetap dia sujud. Ruku tetap dia ruku. Baca Quran tetap dia baca Quran. Tidak peduli dengan pujian dan celaan orang. Kenapa? Karena yang menjadi pusat perhatiannya adalah Allah Rabbul Alamin. Ini yang disebut dengan Iyyaka na'budu. Nah, sembarangan pengakuan kita Iyyaka na'budu, nah sembarangan. Itu konsekuensinya sangat agung. Tinggalkan semua iltifat kita, ya, perhatian kita kepada selain Allah dalam beribadah. Seluruh perhatian manusia, perhatian yang lainnya, semuanya punya batasan. Perhatian Allah tidak ada batas. Kalau kita mencintai Allah Rabbul Alamin adalah sesuatu yang wajar, tapi yang menakjubkan kalau Allah membalas cinta kita dengan cinta. Ya, ya, betul nggak? Menakjubkan. Apa jasa kita kepada Allah? Tidak ada. Kita tidak pernah berjasa kepada Allah. Allah tak pernah butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Allah tidak punya kepentingan kepada kita, ya, tapi kita punya kepentingan kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau kita mencintainya, itu sesuatu yang wajib dan harus. Tapi ketika Allah membalas cinta kita tersebut, ini sesuatu yang menakjubkan, luar biasa. Sudah dicintainya, dia puji pula kita. Karena kita beribadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat keberapa? Saya tidak menghafal ayatnya, nomor ayatnya. Nanti cari sendiri dari awal sampai akhir, ketemu insyaallah. Insyaallah ketemu. Saya sengaja begitu kan supaya antum baca Al-Quran dapat banyak pahala. Oh, ketemu juga, gitu. Dapat pahalanya banyak, ketemu juga ayatnya, gitu ya. Nanti pembahasannya dalam ayat setelah wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Setelah itu Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran huwallazi wasabbihu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai orang yang beriman, ingatlah selalu kepada Allah. Ingatlah selalu kepada Allah. Yang menjadi masalah adalah sholat pun kita tidak ingat Allah. Jadi masalah. Apalagi lagi dagang, sholat pun tidak ingat kepada Allah. Itu jadi masalah besar. Maka biasakan dagang itu ingat kepada Allah. Karena ayat ini Allah tidak katakan dalam sholat saja ada. Di luar sholat, waktu kita berdagang, bercengkrama dengan anak istri, sempatkan nama Allah disebutkan di tengah-tengah mereka. Karena Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Allah khususkan dia panggil kita, tidak panggil orang-orang kafir. Kenapa tidak ada faedahnya mereka zikir kalau tak ada iman? Dipanggil orang yang beriman. Modal kita sudah ada, itu beriman. Tinggal kita mau dengar nggak panggilan Allah ini. Ingatlah selalu kepada Allah Rabbul Alamin. Zikirlah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya di pagi dan petang. Apa balasannya? Dialah yang berselawat kepada kalian. Berselawat kepada kalian artinya
alladzi athna alaikum, yang memuji kalian. Dia memuji perbuatan kalian. Dia dipuji oleh Allah. Dipuji bukan sekedar muji. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Allah memanggil Jibril untuk memuji hambanya tadi. Dipanggil Jibril, ya Jibril, dipanggil. Nada, inna Allah idha ahabba fulanan nada Jibril. Kata Rasulullah, kalau Allah sudah mencintai seseorang, memuji seseorang, membanggakan seseorang di langit, dia akan menyeru Jibril, wahai Jibril. Kata Allah kepada Jibril, inni uhibbu fulanan, aku cinta kepada fulan itu. Kata Allah, fahim, cintai dia. Cintai dia. Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril pun menjalankan tugas untuk mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, seluruh malaikat, ya ahlas sama, inna Allah yuhibbu fulan fahibbu. Wahai sekalian penduduk langit, Allah cinta pada fulan itu, wajib kalian mencintainya. Fayuhibbu ahlus sama, seluruh penduduk langit mencintai. Seluruh penduduk langit, tidak terkecuali. Bukan hanya Allah yang mencintainya, berarti seluruh penduduk langit. Kenapa? Karena cinta mereka mengikuti cinta Allah Rabbul Alamin. Kalau sudah dicintai oleh Allah, apa peduli kita orang menghina kita, mencaci maki kita, memuji kita? Tidak peduli kita. Yang menjadi pusat perhatian kita cinta Allah. Ini tuh ibadah. Hati-hati kalau kehilangan cinta kita kepada Allah, hilanglah nikmat kita beribadah. Ibnu Qayyim menjelaskan, ketika kita bersolat, kenapa manusia kaum muslimin ketika solat lihat tempat sujud waktu berdiri? Kenapa? Karena itulah sikap orang yang mencintai, yang disertai dengan sifat kesegaran kepada yang dia cintai. Siapa? Allah. Dan berani dia akan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tunduk kepadanya, ya kan? Itu sikap lahiriah, di samping hatinya betul-betul jatuh cinta kepada Allah. Gitu. Akan terbentuk pada sikapnya kepada Allah. Ketika ruku', dia tidak pernah bertanya kenapa harus ruku'. Ibadah tidak pernah bertanya sami'na wa ata'na. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang mencintai akan taat kepada yang dia cintai. Tidak pernah nanya. Betul nggak? Contoh, para sahabat cintanya kepada Allah dan Rasulnya luar biasa. Rasulullah dikasih tahu Jibril, ya Muhammad, di sandalmu ada kotoran, lepas. Karena waktu itu Rasulullah sholat pakai sandal karena lantainya pasir. Kalau sekarang kita masuk masjid pakai sandal dilempar oleh DKM. Ya, dulu pakai sandal Rasulullah SAW. Di bawahnya ada najis, dikasih tahu Jibril, Muhammad, di kotoranmu ada najis. Rasulullah buka dan letakkan sandal. Sahabat tidak nanya, buka letakkan sandal. Malah Nabi yang nanya, kenapa kalian letakkan sandal? Karena kami lihat engkau. Itulah cinta. Ya, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Itu harga mati. Harga mati dalam urusan cinta. Orang yang cintai akan taati yang dicintainya. Betul nggak? Kalau kita cinta kepada Allah, kita tidak akan nanya kenapa harus sujud ya Allah, kenapa yang tidak lain aja? Kenapa harus berdiri? Waktu sholat kenapa tidak duduk pakai kursi? Tidak usah nanya. Cinta nggak kepada Allah? Kalau cinta berdiri, cinta nggak kepada Allah? Kalau cinta ruku, kalau cinta kepada Allah sujud. Gitu. Jangan banyak nanya. Kalau banyak nanya, celaka dan binasa. Maka para sahabat tidak pernah banyak nanya. Mereka itu gembira kalau datang Badui kepada Nabi SAW. Karena mereka sendiri tak mau banyak nanya. Kalau datang Badui, nah Badui datang, senang para sahabat, pasti dia nanya, banyak nanya. Kalau Badui itu tidak punya tata krama. Gitu. Kadang datang narik selendang Rasul, narik. Ini berbekas nih, karena memang kulit Rasulullah kulitnya ideal, bagus kulitnya, jadi berbekas. Ditarik itu selendang. Sudah ditarik, ya Muhammad, dipanggil.
Wahai Muhammad, bukan panggil Rasul. Wahai Muhammad, Badui, orang gunung. Gitu. Orang gunung. Nah, kalau ada orang kasar-kasar di pasar, apa tuh? Badui. Ya. Badui. Datang. Ya. Badui ini datang. Ya. Para sahabat melihat Badui datang, nanya. Ya, nanya. Ketika nanya, senang para sahabat. Ada hukum baru yang kita tahu dari Badui. Karena mereka itu tidak mau banyak nanya kepada nabinya, takut menyinggung perasaan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena cinta mereka yang begitu dalam kepada Allah dan Rasul. Itu yang akan menggiring kita kepada ubudiyah kita kepada Allah. Kenapa orang semangat bekerja kepada bosnya? Karena dia suka pada bosnya. Kenapa hamba Allah begitu semangat beribadah kepada Allah? Siang dia beribadah, berzikir kepada Allah walaupun dia lagi dagang, walaupun dia lagi berada dalam keadaan genting, dia tetap berzikir kepada Allah. Ibadah gak itu? Malamnya dia baca Quran, malamnya dia sholat, menghadap kepada Allah. Kenapa? Itulah cinta. Tidak bosan dekat kepada Allah. Tidak bosan. Ya, tidak bosan dekat dengan Allah. Tidak bosan. Ya. Orang yang merasa tidak bosan dekat dengan Allah di dunia, dia akan merasakan nikmat berdekatan dengan Allah nanti di yaumul qiyamah. Itu urusan ibadah dan urusan cinta dulu. Ya, betul kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Cuma untuk sampai ke sana gimana caranya? Kenali Allah, kemudian cintai Allah, berharap kepada Allah, dan takut kepada Allah. Ini mengenai masalah tauhid ibadah. Ibadah itu tidak akan ada kalau kita tidak mengenal Allah. Buah dari mengenal Allah, kita akan cintai Dia, berharap kepadanya, dan kita akan takut kepadanya. Maka akan tumbuhlah tujuan hidup kita. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan bahas ayat keduanya pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, insyaallah.